Kita nggak bisa lanjutin hubungan ini, Del. Ucapan Bima bagai badai di tengah cuaca cerah. Laki-laki yang bernama Bima itu memutuskan hubungan begitu saja dengan Adele. Sebelumnya, hubungan mereka baik-baik saja. Tidak ada masalah atau semacamnya. Bahkan, tadi malam Adele dan Bima teleponan seperti biasa. Tidak ada gelagat yang mencurigakan. Apa katamu? Adele tidak bisa percaya atas apa yang didengarnya ini. Kita putus. Tapi kenapa? Apa aku membuat kesalahan? Jawab, Bim, apa salahku sehingga kamu ingin kita putus? Adele mendesak Bima untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita pacaran sejak 2 tahun yang lalu dan selama itu, tidak ada masalah besar. Kamu juga tidak pernah mengeluhkan sikapku. Begitupun juga aku. Bima tak langsung menjawab. Dia menatap kopi di depannya. Saat ini mereka tengah berada di salah satu kafe di Jakarta. Netranya beralih menatap Adele. Ia pun berkata, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Aku berpikir selama kita menjalani LDR ini, kalau kita memang tidak bisa bersama. Diketahui Adele dan Bima menjalin hubungan selama 2 tahun dan 1 tahun terakhir ini mereka menjalani LDR karena Bima harus bekerja di luar kota. Mereka pun sangat jarang bertemu secara langsung. Tapi apa alasannya? Bim, aku butuh alasan yang lebih spesifik. Seketika itu pula Adele teringat akan salah satu artikel yang memuat tentang rawan putusannya hubungan yang menjalani LDR. Apa ada wanita lain? Maksudku saat kita, ya, jawab Bima tanpa keraguan. Aku menemukan wanita yang lebih cocok untukku. Dia banyak memiliki keunggulan yang aku inginkan. Dia sangat kompeten dalam bekerja. Dada Adele terasa sesak mendengar pengakuan Bima. Sebelum mereka memutuskan untuk berpacaran, Adele sudah katakan kalau dirinya bukanlah wanita dari kalangan berada ataupun memiliki pendidikan yang tinggi. Bima bilang waktu itu tidak mempermasalahkannya. Tapi sekarang apa? Kau bilang, aku salah. Ternyata menyukai orang yang memiliki keunggulan yang kita miliki jauh lebih menyenangkan. Bima berdiri. Aku harus pergi. Monica menungguku di dalam. Adele menatap kepergian Bima dengan tatapan sendu. Ia memejamkan mata, mencoba mengurangi rasa sesak yang masih mengganjal di hatinya. Adele tak bisa menghentikan tangisannya kala mengingat Bima yang memutuskannya secara sepihak. Ia mengambil tisu untuk mengelap air matanya. Adele juga tak memperhatikan pintu apartemen Maya yang terbuka. Ya, wanita itu saat ini sedang berada di apartemen milik temannya yang bernama Maya. Maya yang melihat Adele masih menangis hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia pergi, Adele masih menangis dan saat kembali wanita itu masih menangis. Udahlah Del, lupain tuh manusia laknat. Dia nggak pantas buat lo tangisin. Harusnya dia nyesel karena udah nyia-nyiain lo. Maya menaruh belanjannya di meja dapur dan kembali ke ruang depan. Susah, Mei, kita udah pacaran 2 tahun. Tadi malam dia telepon pengen ketemu sama gue. Tapi pas kita udah ketemu dia malah minta putus. Adele masih menangis. Di kafe ia menahan mati-matian tangisannya. Adele tak ingin Bima menganggapnya lemah. Iya, gue tahu. Tapi gimana lagi? Lo juga pastinya nggak mau kan buat mohon-mohon biar kalian tetap lanjut. Jadi, berhenti menangis Del. Tisu gue habis lama-lama. Stok terakhir itu, gue lupa beli tadi. Kalau kayak gini caranya. Tadi gue beli deh tisu sepabrik-pabriknya. Gurau Maya. Bercandaan lo nggak lucu. Lah, gue nggak bercanda Neng Adele. Abang emang mau nyetok tisu buat Neng. Siapa tahu nangisnya sampai tahun baru. Adele menatap datar Maya. Ia tahu temannya ini mencoba untuk menghiburnya. Adele lemparkan kotak tisu kosong pada temannya tersebut. Makan kotak tisu. Galak bener jadi orang. Punggu Adele disandarkan pada sofa. Ia memilih menyalakan TV dan mengambil toples yang berisi keripik pisang. Tak lupa kedua kakinya ia taruh di atas meja. Saluran TV yang dipilihnya ialah kartun dari negara tetangga. Bukan yang kepalanya botak, tapi yang tokoh utama memiliki power hingga bisa pecah jadi 3 orang. Buset, tuh kaki sopan banget. Sindir Maya yang hanya bergurau saja. Berisik lo, udah diem. Sesekali gelak tawa terdengar dari Adele ketika menyaksikan adegan yang dianggapnya lucu. Melihat hal itu, Maya menjadi merinding sendiri. Tadi dia nangis kejer, tapi sekarang malah ketawa ketiwi kayak orang sinting. Namun, Maya bersyukur temannya ini bisa tersenyum kembali meski sementara.
Maya memutuskan untuk ikut menonton. Kedua perempuan itu pun larut dalam menonton. 1 jam kemudian, kartun yang keduanya tonton sudah berakhir dan hari pun kini menjadi gelap. Del, yuk kita clubbing, ajak Maya. Adele yang mendengarnya langsung menolehkan pandangannya. Clubbing, kita clubbing. Lo gila apa? Gue masih waras Adele sayang. Kita kesana cuma buat seneng-seneng doang. Nggak ngapa-ngapain. Udah lama nih gue nggak joget. Kalau di klub kan nggak malu kita joget kayak orang kesurupan juga. Nggak mau gue. Lo aja sana. Lagian di sana banyak Pak Boy. Maya memang sudah terbiasa untuk pergi ke klub, tapi tidak dengan Adele. Jangankan pergi ke klub, minum alkohol saja wanita itu tidak pernah. Ayolah Del, cuma sekali ini aja. Ya, lagian kita cuma minum jus dan joget doang. Abis itu kita pulang, tenang aja. Nggak ada yang berani macem-macem kalau kita nggak ngeladenin. Maya tak pantang menyerah. Wanita itu terus merengek dan membujuk Adele ikut-ikut dengannya. Adele lama-kelamaan tak tahan dengan rengekan Maya. Ia pun mengangguk. Cuma sekali ini aja. Orang-orang mulai berjoget saat DJ memutar musik. Mereka berjoget dengan lepas. Selain itu, bau alkohol langsung masuk ke indera penciuman mereka saat memasuki klub. Adele melihat ke sekeliling. Banyak orang mabuk dan melakukan skinship di sana. Pakaian wanita di sini juga tergolong minim, terutama para pegawai wanitanya. Mereka tidak hanya menawarkan minuman, tapi juga tubuh mereka sendiri. Itu menurut Adele. Maya menggeret tangan Adele hingga menuju tempat minuman. Mereka pun duduk. Tolong 2 jus untuk kami. Bartender itu mengangguk. Ia cukup familiar melihat wajah Maya dan juga pesanan wanita tersebut. Awalnya ia sempat heran mengapa hanya memesan jus. Tapi lama-kelamaan ia menjadi terbiasa dengan pesanan unik Maya. Siapa dia? Temanmu? Ya, jawab Maya. Tapi jangan berani-berani mengganggunya. Awas saja kau. Peringat Maya. Bartender itu melihat Adele. Dia bukan tipeku. Wajahnya terlalu kalem. Ia pun telah selesai menyiapkan pesanan kedua wanita itu. Sementara itu, Adele mengedarkan pandangannya. Namun, ia menyesalinya karena melihat Bima dan wanita yang ia yakini bernama Monica sedang berjoget ria. Seketika hatinya memanas. Adele langsung berseru, "Berikan 2 minuman untuk kami. Bukannya jus." Maya terkejut dengan pernyataan Adele. "Lo serius Del? Tapi lo..." Maya menghentikan ucapannya saat melihat Adele yang tanpa ragu menenggak minuman beralkohol. "Hanya sekali ini saja, Mei. Cepat minum." Maya juga ikut meminumnya. Tidak seperti Maya yang lumayan kuat minum. Adele justru sudah mabuk. "Bima laknat," umpat Adele. "Dia pikir gue nggak bisa apa cari penggantinya. Kalau gue mau, gue bisa mendapat laki-laki saat ini juga." Kacauan Adele membuat satu ide gila terlintas di benak Maya. "Kalau gitu, gue tantang lo buat nyium siapa aja yang masuk dalam hitungan 10 detik. Oke, nggak masalah." Tanpa pikir panjang, Adele menyanggupinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seorang laki-laki besar tinggi masuk ke dalam klub. "Cium Gi." Adele berdiri dan menghampiri laki-laki itu. Sekarang Adele berada tepat di depannya. "Minggir, Nona." Adele tak menjawab. Wanita itu berjinjit dan memegang tengkuk si laki-laki kemudian menciumnya. Laki-laki tadi terkejut dengan aksi agresif wanita di hadapannya ini. Ia tidak menolak, justru merengkuh pinggang Adele dan memperdalam ciuman mereka. Damn, rasa bibir Adele benar-benar kenyal dan manis bagi si laki-laki. Sedangkan Maya hanya melongo. "Rejeki nomplok," celetuk Maya. Mereka berhenti dengan napas memburu. Kedua kening saling menempel. Maya segera menghampiri keduanya. "Maaf, Tuan. Teman saya sedang mabuk dan dia tak tahu apa yang dilakukannya. Kami permisi." Maya langsung membawa Adele keluar dari klub. Sedangkan laki-laki yang bernama Dava tadi menarik ke atas salah satu sudut bibirnya. "Menarik."